Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dan praktek uji autokorelasi yang beranggotakan yang pertama saya Nadila Ramadhani, dan yang kedua Ramadan Dwi Putra, yang ketiga Reva Adivaningsih, yang keempat Dedi Kusnandi, yang kelima Dea Ramadhania, dan yang keenam Triyoga Pengestu. Pada video kali ini kami akan melakukan analisis uji autokorelasi menggunakan metode Lagrange multiplier di program EFUSE 12. Sebelum kami melakukan praktik di program EFUSE, sebaiknya teman-teman semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Dalam analisis regresi, uji autokorelasi digunakan ketika pola data bersifat time series. Model regresi yang baik harus lolos dalam uji autokorelasi. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi yaitu menggunakan uji autokorelasi Lagrange multiplier atau biasa disebut dengan LM-test. Apabila terdapat gejala autokorelasi atau data tidak lolos dalam uji autokorelasi, maka bisa dilakukan metode penyembuhan dengan menggunakan transformasi data, yaitu transformasi data first difference. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari uji autokorelasi, saya akan menunjukkan contoh data untuk analisis uji autokorelasi. Di sini ada dua variabel independen yaitu X1 dan X2, dan ada satu variabel dependen yaitu Y. Data dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Data ini merupakan data kuartalan. Dengan kata lain, data yang digunakan yaitu data time series. Nah, data inilah yang akan kita input di program EFUSE. Caranya, kita buka aplikasi EFUSE. Lalu tinggal klik file. Setelah itu, klik new work file. Di bagian work file struktur tipe, kita biarkan default yaitu dead. Lalu di bagian frekuensi, pilihan annualnya kita ganti dengan quarterly dikarenakan data yang kita pakai yaitu data kuartalan. Lalu untuk start date kita isi tahun 2013 dan untuk end date kita isikan tahun 2020. Lalu pilih OK. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa pilih quick. Lalu pilih empty group. Lalu data yang di Excel kita copy dan kita paste di program EFUSE. Nah, yang ini di close dulu. Selanjutnya kita lakukan estimasi model. Caranya kita bisa pilih variabel Y atau variabel dependent, lalu tekan Ctrl di keyboard kawan-kawan semua. Selanjutnya pilih variabel X1 dan X2, lalu klik kanan dan pilih open. Dan pilih ask question. Nah, ini konstantanya kita letakkan di antara variabel dependent dan variabel independent. Lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output regresi. Untuk memunculkan output uji autokorelasi LM, kita bisa pilih view, lalu pilih residual diagnostic. Selanjutnya pilih serial correlation LM test, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji autokorelasi LM test atau uji autokorelasi Lagrange multiplier. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji autokorelasi LM test.
Jika nilai probability OBSR square kurang dari 0,05, maka berkesimpulan asumsi uji autokorelasi tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data tidak lolos dalam uji autokorelasi. Dan jika nilai probability OBSR square lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi. Dengan kata lain, data yang digunakan sudah lolos dalam uji autokorelasi. Setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji autokorelasi LM-test, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output F-use untuk uji autokorelasi menggunakan metode LM-test. Nah, pada output ini kawan-kawan bisa fokus pada nilai probability OBSR square yaitu sebesar 0,4677, di mana nilainya lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa analisis uji autokorelasi terpenuhi atau data lolos dalam uji autokorelasi. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba data yang berikutnya. Kita siapkan datanya dalam bentuk Excel. Setelah itu, kita open program F-use. Lalu tinggal klik file, lalu klik new work file. Di bagian work file, struktur type kita biarkan date. Lalu di bagian frekuensi, pilih annualnya kita ganti dengan quarterly. Lalu untuk start date kita isi tahun 2012. Dan untuk end date kita isikan tahun 2020. Lalu pilih OK. Tahap selanjutnya kita bisa pilih quick, lalu pilih empty group. Nah, data yang di Excel tadi kita kopikan lalu kita paste di program F-use. Nah, seperti ini ya. Ini kita close dulu. Selanjutnya kita lakukan estimasi model. Caranya kita pilih variabel Y atau variabel dependent, lalu tekan Ctrl di keyboard kawan-kawan semua. Selanjutnya pilih variabel X1, X2, dan X3. Lalu klik kanan, pilih open as question. Ini konstanta kita taruh di antara variabel dependent dan variabel independent, lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output regresi. Untuk memunculkan output uji autokorelasi LM, kita bisa pilih view, lalu pilih residual diagnostic. Selanjutnya pilih serial correlation LM test, lalu pilih OK. Di sini sudah muncul output uji autokorelasi LM test atau uji autokorelasi Lagrange multiplier. Seperti yang kita ketahui, nilai probability OBSR square-nya adalah 0,0002. Artinya, nilai probability OBSR square kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi tidak terpenuhi. Dengan kata lain, data tidak lolos dalam uji autokorelasi. Dikarenakan uji autokorelasinya tidak lolos, kita akan melakukan penyembuhan dengan mentransformasi data first difference. Langsung saja kita lakukan transformasi data. Caranya kita bisa pilih estimate. Setelah itu kita ketik huruf D di awal semua variabelnya kecuali konstantanya. Seperti ini ya. Dalam kurung variabel dependent lalu konstanta, lalu D dalam kurung variabel X1, X2, dan X3. Inilah yang dinamakan transformasi first difference pada tiap variabel. Lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output
regresi. Setelah dilakukannya transformasi data, untuk memunculkan output uji autokorelasi, kita bisa pilih view, lalu pilih residual diagnostic. Selanjutnya, pilih serial correlation LM test. Lalu pilih OK. Nah, ini merupakan hasil output uji autokorelasi LM test. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis output uji autokorelasi LM test. Kawan-kawan bisa fokus pada nilai probability OBS R-square yang memiliki nilai sebesar 0,2839, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan, asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos dalam uji autokorelasi. Saya ulangi lagi ya, untuk interpretasi outputnya, sebelum dilakukan metode penyembuhan menggunakan transformasi data, nilai probability OBS R-square sebesar 0,0002. Nilai ini kurang dari 0,05. Yang artinya data tidak lolos dalam uji autokorelasi. Maka dari itu dilakukan transformasi data menggunakan first difference. Setelah dilakukannya transformasi data, nilai probability OBS R-square meningkat sebesar 0,2839, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Yang artinya asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi. Dengan kata lain, data yang digunakan sudah lolos dalam uji autokorelasi. Saya rasa cukup sekian penjelasan dan cara praktik uji autokorelasi menggunakan program EViews. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Kami dari kelompok 3 pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.